adalah bagian dari sejarah. Kita bisa melihatnya di beberapa museum. Salah satunya mumi Mesir. Tubuh yang diawetkan dari orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, beberapa di antaranya bahkan merupakan tubuh Fir'aun dan bangsawan lainnya. Proses mumifikasi biasanya melibatkan pengambilan organ, pembalseman, dan membungkusnya dengan kain linen. Selama ratusan tahun, sebagian orang percaya jika mengganggu makam mumi bisa membawa kutukan bagi si pengganggu, serta siapapun yang mereka temui. Keyakinan ini menyebar seperti api setelah penggalian makam Tutankhamun atau Fir'aun dari dinasti ke-18. Tapi apa saja kutukan para Fir'aun tersebut? Berapa banyak orang yang terkena dampaknya? Dan bagaimana mengatasinya? Berikut beberapa penjelasan mengenai kutukan para Fir'aun. Seperti yang dijelaskan beberapa artikel mengenai mumi, kutukan makam mumi ini cenderung hadir di makam para bangsawan. Sebagian besar kutukan ini berbentuk ancaman untuk menjaga makam mereka dari orang yang berniat merusak atau merampok makam tersebut, yang biasanya terdapat beberapa barang berharga. Kutukan semacam itu adalah bagian dari teks magis yang dikenal sebagai ritual eksekusi. Kisah mengerikan pertama dari kutukan mumi berasal dari kisah Louis Pennecher pada tahun 1699. Ia adalah seorang penjelajah dari Polandia yang mengambil dua mumi dari Alexandria. Pennecher dihantui oleh penampakan hantu kembar di mimpinya dan ia diterjang badai laut dalam perjalanannya kembali pulang. Badai besar tersebut baru berhenti menghantam kapal Pennecher setelah jasad mumi terlempar ke laut. Kisah ini pun menyebar dan populer sehingga membuat kesan mumi semakin menyeramkan. Pada 16 Februari 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Inggris Howard Carter membuat ruang pemakaman yang disegel dari Fir'aun dinasti ke-18, yakni Raja Tutankhamun, atau juga dikenal sebagai Raja Tut. Setelah penemuan makam berusia ribuan tahun, anehnya makamnya masih utuh dan tidak rusak. Penemuan ini pun memicu minat baru di bidang Egyptologi. Selain menemukan makam Fir'aun, ekspedisi ini juga menemukan sisa-sisa harta karun yang terkubur bersama mumi Fir'aun. Terlepas dari kenyataan bahwa makam Raja Tut tidak memiliki kutukan tertulis di dinding atau pada barang-barang berharganya, namun kutukan Raja Tut adalah kutukan Fir'aun yang paling terkenal. Hal ini dikarenakan adanya kematian misterius yang menimpa beberapa anggota ekspedisi dan orang yang membiayai ekspedisi tersebut yang diduga terkena kutukan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, tiba-tiba sakit, hingga meninggal karena bunuh diri. Dikutip dari laman History, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 oleh British Medical Journal mengatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan mengenai meninggalnya orang yang berada dalam pembukaan makam pada ekspedisi makam Fir'aun. Laman ini menyebut sebuah teori mengenai meninggalnya beberapa anggota ekspedisi tersebut karena terinfeksi racun atau jamur spora. Karena beberapa penelitian mengungkap sebagian besar anggota yang meninggal menderita penyakit terlebih dahulu. Jika ada kasus bunuh diri, kemungkinan karena psikologis mereka tertekan dengan cerita-cerita magis tentang kutukan makam mumi. Para ahli beranggapan bahwa kisah kutukan mumi ini dipicu oleh kematian dan sejumlah besar laporan berita sensasional yang ingin mendapatkan untung dari koran yang mereka jual. Beberapa novel atau buku fiksi populer juga berperan dalam penyebaran gagasan kutukan mumi. Namun benar atau tidaknya kisah kutukan makam mumi Fir'aun, kita kembalikan lagi kepada pribadi masing-masing.